2, 3. Halo, ini dengan Bu Ce. Saat ini kita mendapat tamu kehormatan, Bapak Pendeta, Dokter juga Ruyandi Hutasoit. Apa kabar Pak Ruyandi? Selamat, Mbak. Selamat kabar baik. Selamat apa nih? Selamat siang, selamat pagi nih. Selamat pagi nih di LA. Selamat pagi untuk Pak Buce. Ya. Nah, Ruyandi Hutasoit ini kan mempunyai beberapa gelar. Ya. Dikenal sebagai pendeta, bisa juga dikenal sebagai dokter, bisa juga dikenal sebagai doktor. Nah, kalau saya boleh tanya, kalau dipilih, apa kira-kira yang paling disukai dipanggilnya, Pak Ruyandi? Tergantung tempatnya. Itu ya? Iya. Tapi kalau secara umum, apa ini? Paling suka dikenal sebagai apa nih? Saya panggilnya Pendeta Ruyandi atau Dokter Ruyandi? Kalau ditanya, ya sebagai hamba Tuhan aja. Sebagai hamba Tuhan ya? Oke. Ya. Kalau tidak salah sebagai hamba Tuhan itu yang artinya dolos itu ya? Dulos. Dulos apa dolos? Iya. Dulos artinya budak. Budak. Isi sama? Dulos. Apakah karena itu makanya dipilih yayasannya Yayasan Dulos? Yes, betul. Oh, gitu supaya ya. kita sadar Dulos itu adalah seorang yang tidak punya hak atas masa depannya. Oh, Dulos. Karena masa depannya sudah diserahkan kepada tuannya. Gitu ya, sebagai hamba ya. Jadi Dulos itu adalah hamba yang tidak punya hak untuk masa depannya karena itu dimiliki oleh tuannya. Amin. Betul dok ya. Nah, bisa ceritain sedikit nih. Saya rasa sebelum saya panggil dokter aja ya. Susah, enak dipanggil pendeta gitu. Panggil dokter ya dok ya, lebih umum. Nah, saya kira sebelum Dokter Ruyandi ini masuk Dulos, sudah ada Dulos sebelumnya ya, kapal Dulos yang berkeliling menjadi mengobati orang-orang, betul dok? Iya. Iya, tapi saya nggak tahu sekarang ini kabarnya udah nggak jelas lagi, masih ada apa enggak? Iya. Kalau nggak salah itu Dr. Lee yang kemarin kapalnya tenggelam, sekarang itu lain lagi. Itu Indonesia, rumah sakit terapung. Iya, tidak sama dok, tidak sama dengan. Oh, beda itunya. Pelayan. Nah, kalau gitu kita Pak Dr. Ruyandi juga tentu sangat dikenal sebagai founder daripada Partai Damai Sejahtera. Ya, betul. Umur selama saya masih itu ya, zamannya setelah ya di zaman Pak Harto sampai sekarang ya, kita tuh tidak pernah dengar ada Partai Kristen. Biasanya aspirasi orang Kristen itu disalurkan ke PDIP ya. PDIP atau Golkar, tentu tidak P3 karena P3 dengan lambang Ka'bah tidak mungkin ya. Tapi tiba-tiba saya dengar ada Partai Damai Sejahtera waktu kita pemilu. Nah, kita semua ini pada bingung. Tapi saya itu tidak tahu siapa foundernya, no idea. Sampai kemarin lusa kita mau diajak makan, saya bilang, siapa nih pendeta siapa ya? Kok sampai PKS harus ikut ngajak makan? Bu Sintia bilang, oh itu yang mau jadi calon presiden, yang bikin Partai Damai Sejahtera. Saya bilang, oh itu Pak Hutasoit ya, itu adalah yang pendiri Partai Damai Sejahtera gitu. Kita mau tahu nih dok, ada apa gerangan berani-beraninya orang mau membuat partai Kristen di Indonesia untuk running di pemilu gitu. Gimana dok ceritanya dok? Baik. Pertama-tama, kenapa ada partai? Itu hak konstitusi setiap warga negara untuk berkumpul dan menyatakan pendapat. Betul. Tapi kalau kita nggak punya sebuah saluran, maka suara kita ini melayang-layang di mana-mana saja. Tapi kalau kita ada di DPR, DPR itu mempunyai 3 fungsi. Betul. Satu yang namanya adalah membuat undang-undang. Jadi mau dibikin apa negara ini itu di DPR diaturnya. Oh. Ya. Betul. Yang kedua fungsi budgeting, yaitu anggaran. Kalau kita nggak di situ, nggak ada hak kita untuk meminta anggaran. Oke. Ya. Dan yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Ya. Nah,
Kalau fungsi pengawasan kita bisa melakukan interpelasi, bahkan sampai impeachment, ya, impeachment. Jadi oleh karena itu penting sekali. Kalau kita nggak di dalam, maka kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nasib kita ditentukan oleh orang lain. Jadi itulah pentingnya dengan adanya partai ini, suara kita, kaum-kaum yang termarginal atau kaum-kaum yang mengalami atau yang kurang penyaluran bisa dapat suaranya. Betul. Bisa disalurkan. Kalau enggak kita hanya numpang suara, tolong dong sampaikan. Ya kalau mau. Tapi dengan adanya kita, tugas kita nomor 1 menyampaikan kepentingan orang yang termarginal. Pertanyaannya, Dok, itu menarik sekali. Memang fungsi DPR, of course, the main fungsi adalah sebagai membuat undang-undang. Pemerintah sebagai eksekutif menjalankan undang-undang dan polisi sebagai pengawas. Tapi ada kalanya DPR juga menjadi pengawas karena mereka bisa panggil menteri untuk ditanyain, lo kenapa bikin begini-begini? Ya, bisa panggil orang yang dianggap menyalahgunakan atau dianggap menyelewengkan. Mereka bisa juga, walaupun sebenarnya bukan fungsi utamanya di situ. Nah, pertanyaannya, waktu Pak Dokter membuat Partai Damai Sejahtera ini banyak tantangan nggak? Hidup ini kalau nggak ada tantangan ya bukan hidup. Gitu ya. Kalau kita mau santai-santai aja, ya nggak usah buat sesuatu yang punya dampak. Kalau kita ingin membuat sesuatu, kita takut berisiko, ya jangan. Iman itu nggak akan bertumbuh kalau kita nggak berani ambil risiko. Nah, tantangannya paling besar apa ini, Dok? Tantangan paling besar yang pertama adalah meyakinkan kepada umat yang termarginal bahwa mereka perlu tempat untuk menyalurkan suara. Yang kedua, tantangan kedua, merubah pemikiran mereka bahwa perlu sebuah partai yang berlambangkan Kristiani untuk bisa menyampaikan apa yang namanya mempertahankan apa yang menjadi negara Pancasila. Saya ngerti. Dok. Saya masih ingat waktu pemilu waktu itu ada muncul Partai Damai Sejahtera. Saya tahu beberapa teman-teman banyak yang pilih itu. Ada banyak di sini. Walaupun tidak menang. Waktu itu kasih kalah dengan mayoritas waktu itu PDIP, Demokrat gitu ya, Golkar gitu, tapi minority. Tapi saya dengar tapi sempat juga menang dan bukan menang. Apa ada 1 kursi di DPR, betul Dok? Gimana itu? Betul ya? 13 kursi di DPR RI. Ayo serius 13 kursi di DPR? Tahun berapa itu? Tahun berapa? 2004. Terus satu fraksi itu. Satu fraksi. Apakah tahun 2008 ada lagi atau bagaimana? 2009 kan 5 tahun sekali. Oh ya, 5 tahun 2009. Gimana? Kita ada di DPR tapi tidak di DPR RI karena suara kita tidak memenuhi persyaratan threshold, parliamentary threshold. Jadi di DPRD Jakarta, Dok. Iya, Jakarta dan lain-lain seluruh Indonesia. Ya, sama dengan PSI. Partai apa? Kemarin Natalia itu partai apa, Dok? Partai Solidaritas Indonesia. Ya, partainya PSI ya. Walaupun tidak masuk di DPR, tapi di DPRD Jakarta masuk dan mereka mengawasi kerja daripada Pak Anies gitu ya. Itu PSI ya. Nah, waktu tahun 2004 13 orang dari Partai Damai Sejahtera masuk ke DPR nih, Dok. Kira-kira apa yang menjadi yang pertama yang mereka usung di dalam ini? 13 orang ini apa yang mereka usung? Ya. Kita ada di semua komisi. Ada di semua komisi, oke. Di situ kita memperjuangkan hak-hak kita. Contohnya, di fungsi anggaran, kita menyadari, kok kita dapat sedikit sekali anggaran. Lalu kita katakan, loh, minimal kan kalau kita
katakan sekian persen, ya mau hitung-hitungan kasar ya sekian persen juga kita dapat. Ya. Misalnya mesti 10%, yang kita dapat cuma 1%. Ya. Ya jadi kan nggak adil. Tapi kalau kita nggak di dalam, siapa yang memperjuangkan keadilan itu? Ya betul dong. Ya, karena kalau nggak ada anggaran nggak cukup, kita nggak bisa apa-apa. Gitu. Mau bikin sekolah negeri untuk Kristen nggak ada, ya. Untuk memberikan beasiswa untuk pendidikan S2 S3 yang difasilitasi pemerintah yang ada. Ya. Ya, semua mesti perjuangkan sendiri. Ya. Ya. Seperti ya. Kita bangun sekolah nggak bisa, tapi kawan kita bisa bangun universitas sampai di seluruh Indonesia. Ya. Asik. Nah, saya sebagai direktur dari UKI, Universitas Kristen Indonesia ya, yang mempunyai rumah sakit juga dan termasuk universitas terlama di Indonesia juga ya. Nah, tertua. Dokter mengerti tentang anggaran-anggaran untuk membantu hal-hal itu. Cuma setahu saya, gereja-gereja di Indonesia itu jarang banget dapat bantuan dari pemerintah, hampir tidak pernah. Kebanyakan itu dari sumbangan jemaat, doa, dan sumbangan jemaat, dan dengan iman, bunyi iman. Tapi kalau Muslim mungkin kita tahu mereka harus naik haji, mungkin itu anggarannya makanya besar, dok. Saya kira ya. Nah, kira-kira anggaran apa nih dari pemerintah yang tadinya sampai saat ini memang ada untuk gereja itu apa, dok? Kayak apa? Oh ya, sekarang setelah kita ada di dalam pemerintahan, mereka menyadari, bahwa kalau tadinya anggarannya hanya disampaikan ke satu agama, karena mereka sadar ada agama yang lain yang perlu juga diperhatikan, yang perlu juga punya perwakilan. Jadi kalau kita nggak ada di dalam, gimana kita berjuang anggaran kita? Lumayan loh kita berjuangkan, cukup besar. Jadi kita bilang ya dengan adanya kita minta coba kita berjuang keadilan dong, baru kebuka. Kalau nggak kita ada di situ, siapa yang memperjuangkan kita? Iya. Nah, anggaran ini anggaran apa, dok? Bisa lebih diperjelas. Sebelum ada Partai Damai Sejahtera dan sesudah, anggaran apa yang keluar dari pemerintah? Iya, anggaran untuk pendidikan. Anggaran dulu, sekarang ini ada anggaran untuk sekolah-sekolah teologi dibantu. Ya. Ada. Ada. Ya. Bahkan pemerintah kan membuat bantuan-bantuan untuk pendidikan. Itu seluruhnya kena dapat. Terus bantuan untuk guru-guru agama dapat. Ya. Jadi kalau udah jadi guru untuk DKI, kalau kita menjadi guru agama lah, kita dapat 2 juta per bulan. Oh gitu. Itu dari anggaran itu. Jadi anggaran itu untuk kayak kayak sekolah teologi ya. Kalau di Muslim kan ada pesantren, itu ada anggarannya ya. Kalau di sekolah teologi sekarang ada anggaran dari pemerintah. Ada. Ya, ini anggaran untuk memberikan pembelian komputer, untuk pembelian sekolah, segala macam. Tapi kalau itu nggak diperjuangkan, ya gimana? Siapa yang mau ngomong? Betul, dok. Betul. Dianggap kita tuh nggak ada. Ya. Terima kasih. At least orang yang voting untuk Partai Damai Sejahtera mengetahui bahwa hasil vote-nya tidak pergi dengan sia-sia. Ada hasilnya, dok ya. Itu penting. Ya, juga dalam hal membuat undang-undang. Ya. Beberapa kawan kita minta supaya undang-undang produk halal disahkan jadi undang-undang. Ya. Kami katakan halal dan haram nggak boleh di undang-undang, itu agama. Iya. Jadi kalau itu dibikin undang-undang, kita jadi terikat. Ya. Negara kita kan memberikan kebebasan setiap umatnya untuk beribadah dan untuk memeluk agamanya masing-masing. Betul, dok. Nah, maka itu akhirnya kita yang bicara. Ya. Akhirnya nggak jadi undang-undang itu. Waktu kita ada di situ. Karena kalau itu diadakan, jadinya ya umat-umat kita yang biasanya motong sapi, motong itu, sekarang nggak boleh. Karena semua dilakukan secara agama lain. Saya bilang, tolong dong. Kalau haram, mereka bilang, haram makanan tertentu. Mungkin di Papua nggak haram, di Bali nggak haram. Jadi mereka akhirnya ngerti. Jadi kehadiran kita itu mengingatkan bahwa negara ini negara Pancasila, bukan negara agama.
Ya. Yes. Betul, Dok. Terima kasih. Jadi sudah mengklarifikasikan. Jadi ini seperti ini kayaknya yang agama Kristen kayaknya ada di bawah Dirjen Agama Kristen juga ya. Iya. Ya, Dok ya. Ya. Terus, kalau kita nggak di bawah Departemen Agama, Kementerian Agama, kita di bawah Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum. Oke. Oh, jadi di bawah, kalau di DPR bukan di bawah Departemen Agama, tapi Dalam Negeri dan dari Hukum. Gitu. Oh enggak, kalau partai politik itu bukan di bawah Departemen Agama. Oh. Kementerian, sekarang namanya kementerian, ya. Ya. Tapi di bawah pendaftarannya, pengakuannya di bawah Departemen Dalam Negeri, dan kalau mau pemilu mesti diakui oleh KPU. Oh, gitu. Kalau nggak memenuhi persyaratan nggak bisa ikut kampanye. Ya. Cuma unfortunately sekarang Partai Demokrasi Sejahtera sudah tidak ada lagi, Dok ya? Ada, secara hukum ada. Tapi kan semuanya tergantung pemimpinnya. Oke. Karena untuk untuk ikut pemilu kan harus punya semua cabang di Indonesia, sekian semua, atau sekian persen di kabupaten, sekian persen di kecamatan. Jadi kalau orangnya nggak punya relasi, nggak punya donasi, nggak punya kerja keras, ya nggak bisa. Itu ya. Tapi Pak Dokter sekarang tetap masih jadi ketua umum dari Partai Demokrasi Sejahtera. Sejak 2010 saya mengundurkan diri. Oh. Nah, saya usahakan supaya saya jangan jadi ketua umum seumur hidup. Karena mesti ada regenerasi, baru namanya partai itu berhasil. Ya. Tapi ternyata perubahannya terlalu cepat, ya. Jadi ya berikutnya mungkin nggak ada visi dan sebagainya, ya berubahlah. Asik, gitu. Tentu karena juga mungkin mau konsentrasi di dalam profesinya sebagai dokter juga, ya. Iya, betul. Dokter Ruyandi ini kan usia kalau tidak salah 72 tahun, Dok ya? Hampir 72 tahun ya. 72. Tapi tetap segar dan tetap sehat. Ada motonya nih, katanya jangan mati sebelum waktunya. Ceritain, Dok, apaan tuh? Jangan mati sebelum waktunya. Iya. Kita kan diciptakan untuk berkarya. Ya. Tapi kalau orang nggak ngerti, dia hanya hidup untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Ya. Berarti dia tidak hidup untuk apa yang Tuhan tentukan. Ya. Ya, kita kan ada satu kata yang penting buat kesejahteraan kotamu dan kesejahteraan kamu. Iya. Jadi kalau kita mau bikin hidup ini jadi sejahtera, ya kota kita dong kita bangun. Biar sejahtera, kita juga ikut sejahtera. Jadi kalau negara kita juga maju, kita kan ikut maju. Iya. Jadi kalau negara kita maju, jalan di mana-mana ada, ekonomi pasti jadi bagus. Pariwisata jadi bergerak. Ya. Tapi sekarang mau kemana-mana, nggak ada jalannya, nggak ada kapal terbangnya, ya keputus hubungannya. Tapi sekarang kan semuanya terhubung. Sekarang Transjakarta, Trans Jawa udah beres. Ya, saya mau kemana aja gampang. Ya. Memang karena dokter juga adalah dokter urologi, dokter yang berhubungan dengan kencing, ya. Terus juga ahli bedah juga. Apakah ada saran yang utama yang menurut dokter, aduh ini kok orang nggak ikutin, tapi ini sangat penting untuk orang harus lakukan kalau mau mencapai seperti yang kita ini sasarannya. Apa, Dok, yang bisa diberikan orang? Iya. Sekarang ini kan banyak orang cuci darah. Betul. Ya. Cuci darah itu kan gangguan ginjal. Iya. Nah, itu sebabnya kita ini nggak boleh kekurangan cairan. Kurang minum. Kalau orang kurang minum, ya, apalagi buang air kecilnya jarang, semakin lama urin itu tertahan di badan kita, di kandung kemih, ya, maka semakin mudah kuman berkembang. Iya. Ya, maka itu. Tapi kalau kita cukup minumnya, kan dia keluar lagi teratur. Ya. Yang kedua, kita harus tahu bahwa banyak sekali pasien yang umur 50 tahun ke atas, menurut statistik 50% menanggung pembesaran prostat.
Ya. Sehingga saya menyadarkan salah satu penyebabnya ini diteliti oleh universitas daripada Los Angeles, UCLA, ya, University California of Los Angeles, mengatakan bahwa salah satu penyebab daripada prostat makan daging. Oh, salah satu penyebabnya karena terlalu banyak makan daging, gitu dok? Iya, khususnya daging merah. Kenapa? Waktu itu diselidiki. Kenapa kata dokter ini banyak pasien saya orang-orang yang imigrasi dari Jepang atau dari China ke California ini, saya obatin sekarang. Dulu kan nggak banyak nih. Ya, dulu belum banyak kan yang imigrasi itu. Nah sekarang banyak. Dimana boleh nggak saya bikin penelitian? Dicek ke keluarganya masih di Tokyo, masih di Shenzhen, masih di Beijing gitu. Ternyata keluarganya nggak menderita prostat. Lalu dia cek, yuk di sini makan apa sekarang? Oh setelah di Amerika saya makan banyak steak, udah gitu, semua makan daging merah. Oh jadi disitulah mereka lihat bahwa kenapa di daerah di kampungnya mereka nggak pernah menderita, oh sekarang jadi menderita. Nah, keluarlah hasilnya bahwa daging merah salah satu penyebab daripada pembesaran prostat. Banyak penyebab lain, perubahan hormon dan sebagainya, ya. Jadi kalau kita tetap sehat, menjaga diri kita, penyakit dijauhkan dari kita. Tandanya kita kena prostat, kita mulai dengan kok malam suka bangun-bangun, buang-buang kecil. Dan itu kan mengganggu tidur. Iya. Kalau mengganggu tidur, berarti melatoninnya juga nggak bekerja dengan baik. Padahal fungsi melatonin adalah untuk memperbaiki sel-sel yang rusak, diganti sel yang baru. Jadi awet muda. Tapi kalau tidurnya terganggu, yang jadi awet makin tua dia. Nah, kalau orang banyak minum air dengan sendirinya pasti banyak kencing, dok. Bangun-bangun terus malam. Kalau banyak maka itu minumlah dari pagi sampai sore. Oh, jadi belum tidur bukan malam, tapi pagi sampai sore. Oh gitu. Ya, dan juga kalau buang air kecil malam jangan minum lagi. Ya minum keluar lagi. Saya selalu minumnya banyak waktu malam malah, dok. Karena bangun kencing terus minum banyak gitu terus dia keluar lagi 1 jam kencing lagi gitu, bangun lagi minum lagi gitu. Itu namanya kurang pengetahuan. Kurang pengetahuan, dok, ya. Malam itu buat tidur, bukan buat minum lagi. Jadi kapan tidurnya? Jadi kalau nggak pernah tidur kurang tidur, itu pasti orangnya makin tua. Ya. Sel-selnya rusak nggak pernah diganti atau kurang diganti. Gitu ya. Iya. Oke, jadi saran dari dokter, 1, kurangi makan daging merah. Karena apalagi kalau sudah mulai berumur, karena itu akan mengganggu prostat. Kita tidak pernah dengar itu. Kita taunya prostat karena prostat. Ya, prostat. Bukan. PROS. Prostat, ya. Karena prostat ya, dok, ya. Karena prostat ini kirain ada yang bilang begini, orang prostat itu gara-gara kurang berhubungan seks. Apa benar, dok? Ya, yang benar aja. Single itu bahaya karena prostat. Ya, itu kan orang aja ngomong. Itu kita tahu salah satu agama kan pemimpinnya kan nggak punya istri. Ya, pastor ya. Ya, kan bukan berarti semua pastor jadi kena prostat kan? Nggak benar itu. Itu teori yang salah. Oh, teorinya salah, dok? Tidak betul ya? Salah. Oh, gitu. Itu sih dia aja mau supaya hubungan dulu. Oke, itu pertanyaan pertama. Kedua, saya sempat dengar dokter sendiri bilang tidak makan daging babi, bukan karena agama, tapi choice. Nah, udah tidak makan daging merah, tidak makan daging babi, mau makan daging apa, dok? Iya kan, sebenarnya kita tidak mengharamkan, ya. Dalam agama saya tidak diharamkan, tapi hanya dikatakan tidak berguna. Ya, jadi kalau saya sudah dewasa, saya ngerti itu nggak berguna, kenapa saya mesti makan? Karena pH-nya babi itu 0. Kalau dilihat dari sisi materi, kayak baterai itu 0.
Jadi kenapa kalau 0, Dok? Kenapa emang kalau 0? Kan bagus. Jadi acid. Oh, 0 maksudnya di bawah 7. Di bawah 7 di atas 7 kan alkalin kan? Di bawah 7. Jadi sangat asid dong. 7 minus 0 itu sudah sangat acid. Sangat asid ya. Gini deh. Kalau kita minum cairan yang pH-nya 5. Iya. Atau pH 4. Iya. Itu soft drink. Saya nggak boleh sebut merek ya. Iya. Soft drink. Jangan kita pikir gini. Ini ada soft drink, saya minum 1 gelas. Ya. Saya minum 1 gelas, lalu untuk netralisir saya ambil lagi 1 gelas. Ya. Itu enggak. Ya. Untuk 1 gelas air soft drink ini, tahu nggak, untuk menjadi netralisir, itu bukan 10 gelas air putih. Jadi? Bukan 20 gelas. Oke. Terus? Bukan 30 gelas. Lebih dari 30 gelas air putih. Hah? Oh iya, sampai kayak gitu, Dok ya. Nah, maka itu jangan kita pikir pH 4, 5 aja udah begitu, apalagi pH 4, apalagi pH 0. Oke. Nah, ini Dok, nah, ini kalau pH kita badan kita asam, pasti kita sakit. Oh. Bukan asam lah, acid ya. Itu kan kimia, bicara kimia. Ya. Orang-orang yang pilek, batuk, demam, saya periksa air liurnya, acid badannya. Kan saya bikin testing dah. Siapa di ruangan ini yang nggak enak badan? Satu bapak angkat tangan. Maju ke depan. Terus saya ambil alat pengukur dari kertas pengukur. Saya tempel ke air ludahnya 3 detik, 1, 2, 3. Lalu saya lihat perubahan warnanya. Menunjukkan acid. Yang kedua, kalau acid begitu, membawa kita cepat tua. Menimbulkan banyak penyakit. Gitu. Kuman tidak akan berkembang. Imunitas menurun. Kanker berkembang. Maka itu jangan heran. Pemakan daging itu kan di dalam ususnya banyak polip nantinya. Oh gitu. Ya. Jadi sebenarnya orang vegetarian itu memang bagus Dok ya. Loh, itu kan memang buku saya yang pertama, Manusia Makhluk Nabatiwan, Nabatimen. Jadi judulnya nabati. Ya. Karena air liur kita ini alkali. Ya. Kalau singa asam, memang dia mau makan daging. Ya. Dok, ada pertanyaan nih, Dok. Saya tahu dokter kan menyarankan orang makan makanan sesuai seperti Alkitab. Nah, ada cerita di Alkitab, Dok, bahwa di zaman itu kan orang kan mengorbankan domba ya. Nah, itu kan ada cerita kisah Nabi Eli bukan Nabi Eli, Imam Eli yang anaknya pergi makan jeroan. Diceritakan di situ. Sebelum katanya itu dipersembahkan, pelayan-pelayannya datang ambil jeroan. Rupanya tuh hobinya makan jeroan. Bukan. Dia bilang, bukankah mesti dibakar dulu lemaknya baru boleh diambil. Ya. Dia bilang jangan, karena imam mau lemaknya juga katanya. Loh kan nggak boleh katanya. Maka itu darah dan lemak jangan kau makan. Ya. Itu. Darah dan lemak jangan. Oh jadi bukan kalau nggak salah kayaknya seperti ada dimasak gitu deh. Jeroannya dimasak. Terus anak-anak Imam Eli datang, pelayan-pelayannya datang mengambil dulu itunya di bawah. Kayaknya di Alkitab itu disarankan malah orang makan jeroannya kambing, which is kolesterolnya kan banyak. Gimana itu, Dok? Enggak, saya nggak pernah baca begitu. Oke, kalau gitu saya salah baca ya. Nanti saya baca ulang lagi, Dok. Iya, boleh. Kalau gitu kita pindah lagi deh. Kalau gitu kita pindah topik. Nah, ini revelation yang paling terakhirnya. Dokter lagi bukan paling terakhir saat ini ya di samping revelation sebelumnya, yaitu dokter lagi mau memberi perhatian penuh bagi orang tua. Bisa ceritain, Dok, gimana? Ya gini. Sebenarnya data ini saya ambil dari Amerika aja ya, karena data kita kan suka nggak terlalu cukup ya. Ada sih, tapi di Amerika orang tua itu menghabiskan dana ya
dari kesehatan itu 30%. 30% loh. Pertama, mereka udah pensiun. Kedua, mereka udah nggak produktif. Ketiga, maka banyak penyakitnya. Jadi padahal saya pegang kebenaran apa yang saya baca, bahwa Tuhan itu mau saya tetap kuat dan sehat sampai akhir. Amin. Amin. Kenapa? Kalau saya sakit, saya jadi nggak bisa ngurus diri. Kalau udah saya sakit, saya nggak bisa produktif. Kedua, kalau saya sakit, saya menderita dong kalau sakit. Nggak bebas kan, mau jalan sakit, mau ini sakit. Yang ketiga, saya jadi beban bagi orang lain. Orang mesti tolong saya. Yang keempat, saya jadi nggak ada pemasukan, tapi pengeluaran banyak. Buat apa hidup ini menderita dan sukar? Jadi jagalah tubuh kita dengan sehat, supaya kita tidak menjadi beban bagi orang lain. Tapi sebaliknya kita bisa menolong orang. Di Jepang itu, orang yang berumur 90 tahun ke atas, itu 2 juta orang. Yang berumur 100 tahun ke atas, mendekati 70.000 orang. Jadi kenapa kita nggak belajar di situ? Mereka belajar pola makannya secukupnya, sesuai dengan keimanan saya. Doa yang saya anjurkan, katakan beri kami makannya secukupnya. Jadi bagi orang-orang yang perutnya udah gendut, sudah tahu dah melanggar doa yang saya sampaikan. Ya, udah Pak Buca nggak usah tarik-tarik perut. Nggak kelihatan kan di separuh aja sih, oke. Karena kalau makin berat, makin gemuk kita, jantung kita jadi makin berat. Iya, betul. Dan kalau lemaknya udah banyak, ya kita harus bayangin ususnya udah mulai bahaya. Pembuluh darahnya mulai serius kalau begitu. Dan orang gemuk itu berarti apa? Makannya kebanyakan, pembakarannya kurang. Kerjanya kurang atau olahraganya kurang. Ya ngapain membuat badan kita susah. Nah, realisasinya bagaimana? Ini kan maksudnya dokter kan Dr. Riyandi mendapat revelation untuk orang tua. Mau dibuat apa? Saya bayangin bikin rumah jompo atau apa, bagaimana? Oh enggak. Kalau di Singapura orang tua tuh tetap masih bekerja. Oh begitu. Di airport mendorong alat dorongan itu. Kalau di karena itu. Kalau di tempat lain misalnya di restoran diambil makanan. Ya ngapain ngambil plate makanan itu hanya orang yang produktif. Orang tua aja yang nggak perlu pakai ilmu kan. Taruh. Nah orang kalau nggak bekerja hilang loh harga dirinya. Kita mesti bekerja karena Tuhan saya aja masih bekerja sampai sekarang. Jadi kita jangan saya itu nggak kenal kata pensiun. Ya, walaupun umur sekian saya masih tetap aktif. Karena begitu pensiun, ini yang ngomong Mahathir nih. Mahathir bilang dia waktu jadi Perdana Menteri itu umur 94 tahun. Dia bilang kenapa? Kita jangan berhenti bekerja. Jangan berhenti memikir. Kalau berhenti memikir, otak berkurang. Kalau nggak bekerja, otak hilang. Maka itu hidup ini mesti aktif. Ya, berbuat sesuatu yang positif. Ya, karena kita satu hari akan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Nanti ditanya, apa yang kamu buat selama ini? Ngegangguin orang. Habislah kita digangguin sama setan. Tapi kalau kita banyak membantu, menolong, berbuat yang kebajikan, ya orangnya senang dong. Orang ditolong. Apalagi kita membagikan bagaimana setiap orang itu dapat diselamatkan. Wah, itu kan tujuan utama kita. Amin. Amin, Dok. Ya. Sehubungan dengan ini, membantu orang apa gitu. Saya ceritain sedikit, Dok. Saya tahu bahwa dokter juga bikin penanggulan narkotika, jalanan. Ceritain Dok, gimana nih programnya sebelumnya? Masih jalan sampai sekarang, Dok? Masih jalan? Masih. Kita berkembang ke 5 tempat, ya. Ada di Jakarta, ada di Solo, itu anak rohani saya juga, ada di
di Jogja maksud saya. Terus ada juga yang di Makassar, ada juga yang di Batu Malang, ada juga di Surabaya. Karena banyak orang-orang yang tua ini suka pikun, gangguan jiwa dan sebagainya. Kasihan mereka di rumahnya terlantar. Jadi kita kadang-kadang udah sembuh nih, udah baik, udah bergaul, pulang ke rumah sakit lagi. Keluarganya nggak bisa terima. Akhirnya kita pekerjakan di tempat kita. Jadi orang mesti bekerja. Kalau nggak ada harga diri. Ya. Betul dok. Iya. Ya, mami saya dan papa saya juga sampai sekarang masih tetap bisnis, tetap bekerja ya. Ya otak aja. 95 gitu ya, lumayan. Mana ada Perdana Menteri sampai umur 95 tahun. Betul. Tetapi banyak lembaga ya seperti gereja mengatakan 60 tahun udah lansia. Ya. Bahkan mereka menyampaikan satu pendapat yang membahayakan. Ya, apa itu? Masa hidup kami 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya itu apa? Penderitaan dan kesukaran. Saya sih nggak mau. Waktu saya baca ayat itu bukan untuk saya, untuk orang Israel yang lagi berontak sama Tuhan. Oh, itu tidak boleh diaminkan dok ya? Itu tidak boleh diaminkan, jangan. Karena yang ngomong itu siapa? Musa. Oke. Musa umur 120 tahun. Ya. Matanya belum kabur, kekuatannya belum hilang. Oke. Untuk saya kalau nggak seneng kalau lagu mengatakan yang itu, ku tak berdaya lagi. Masa ku tak berdaya lagi? Ya. Hidup ini mesti tetap berdaya. Hidup ini mesti tetap kuat. Yang dibilang, oh Tuhan pakailah hidupku. Ya. Pakai hidupku selama tetap sehat, bukan tak berdaya. Ya. Dok, kebetulan nama kita sebenarnya sama. Ishak. Ya. Nama asli saya juga Ishak, dok. Iya. Kita tahu di Alkitab dikatakan Ishak semakin tua matanya semakin rabun. Saya jadi takut itu menjadi masa depan saya gimana dok? Saya sekarang ada katarak nih dok. Ini jadi tambah rabun, mata itu rabun. Itu gimana dok? Iya. Kalau kita ada di daerah tropis kayak Jakarta, kita harus sadar sinar matahari itu bisa membuat satu pengaruh kepada protein yang di selaput lendir kita, selaput mata kita. Oh, gitu. Maka itu jangan keluar rumah dalam siang-siang kita nggak pakai kacamata, pakai kacamata anti UV supaya itu nggak merusak mata kita. Ya, paling banyak itu daerah Katulistiwa kalau begitu. Dan juga olahraga yang teratur, sirkulasi jadi baik. Ya, oh gitu. Jadi untuk mencegah itu supaya jangan itu menjadi terjadi pada saya, seharusnya kita kalau keluar harus pakai itu ya untuk protek UV ya. Kedua, coba olahraga teratur, sirkulasinya baik lagi. Oh gitu. Nah, kalau pembuluh darah kita udah mulai kaku, sudah tidak elastis, itu udah bahaya. Ya. Jadi olahraga is a must. Ya. Okay. Kalau kita nggak punya olahraga, banyak jalan aja. Jalan kaki ya dok ya. Ya. Sekarang kan kemana-mana ada tangga, nggak mau naik tangga. Ya. Kalau parkir mau paling dekat ke tempat masuk, jauh-jauh parkirnya, jalan naik tangga turun tangga. Saya kalau naik tangga di rumah sakit loncat lari saya. Oh gitu. Bukan satu-satu, dua tangga. Jadi orang bilang, ih kalah kita main muda sama yang tua. Iya saya bilang tetap mesti begitu. Sebab engkau menjejakkan kakiku seperti kaki rusa di atas bukit-bukit batu. Lompat-lompat dok ya. Iya loh. Jangan malas hidup ini. Ya, terima kasih Dr. Riyandi Kutasoid itu telah membagikan pada kita pengetahuan beliau, the wisdom dari beliau. Moga-moga ini bisa menjadi satu informasi yang berguna bagi kami. Terima kasih dok. Amin.